Perkenalkan, nama saya Priyananda Saputra. Saya dari kelas 12 atau KP1. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang etika dalam dunia kerja. Apa itu etika dalam dunia kerja? Mari kita lihat bersama. Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani yang artinya yaitu ethnos, yang berarti karakter watak, kesusilaan atau adat kebiasaan yang dinamatika berhubungan erat dengan konsep individu atau kelompok sebagai alat penilai kebenaran atau evaluasi terhadap sesuatu yang telah dilakukan. Fungsi etika, tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. Untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Untuk orientasi tersebut, etis ini diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Manfaat etika. Apa itu manfaat etika? Manfaat etika ada 5. Pertama, dapat menolong sesuatu pendirian dalam beragam suatu pandangan dan moral. 2. Dapat membedakan yang mana yang tidak boleh dirubah dan yang mana yang boleh dirubah. 3. Dapat menyelesaikan masalah-masalah moralitas ataupun suatu sosial lainnya yang membingungkan suatu masyarakat dengan suatu pemikiran yang sistematis dan kritis. 4. Dapat menggunakan suatu nalar sebagai dasar pijak, bukan dengan suatu perasaan yang bikin merugikan banyak orang, yaitu berpikir dan bekerja secara sistematis dan teratur step by step. Yang kelima, dapat menyelidiki suatu masalah sampai ke akar-akarnya, bukan karena sekedar ingin tahu, tapi tanpa memperdulikannya. Berikut adalah merupakan pengertian etika menurut para ahli. Di sini saya mengambil 3 menurut para ahli. Menurut K. Bertens, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku. Kedua, menurut W.J.S. Purwodarminto, etika merupakan studi tentang prinsip-prinsip moralitas atau yang lebih dikenal sebagai moral. Yang ketiga, menurut Profesor Dr. Franz Magnus Suseno, etika adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia. Nah, di sini bisa kita lihat bersama-sama. Di sini ada contoh perilaku etika yang dibagi menjadi 8 contoh. Contoh pertama, tidak bicara yang sembarangan. 2. Memakai baju yang sopan. 3. Mengucapkan salam saat bertamu. 4. Makan dengan tangan kanan. 5. Menjawab salam. 6. Mengucapkan terima kasih jika ditolong atau diberi sesuatu. 7. Mempersilahkan orang tua duduk lebih dahulu saat berada di kendaraan umum. Dan yang terakhir 8. Meredahkan suara saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Berikut bisa kita dilihat, berikut adalah contoh cara berbicara etika. Di sini terbagi menjadi 3, pengertian etika, cara berbusana, cara berbicara. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada waktu berbicara. Yang pertama, kita jangan ceroboh. Yang kedua, jangan menyinggung perasaan orang lain. 3, jangan memperbincangkan masalah pribadi di depan umum. 4, jangan gemar memuji diri sendiri. 5, hindari gosip. 6. Jangan memotong pembicaraan. 7. Jangan membesarkan persoalan yang sepele di depan umum. Prinsip-prinsip asas etika kerja terbagi menjadi 5. Yang pertama, niat yang betul. Yang kedua, perlakuan yang baik. Ketiga, pergerakan ke arah kebaikan. Yang keempat, memperkotakan yang dikata. 5. Berdisiplin dan beradab. Aturan umum etika. Aturan umum etika yang berlaku di tempat kerja adalah
sopan, sederhana, rapi, dan bersih. Etika dalam dunia kerja. Mari kita lihat bersama-sama. Etika dalam dunia kerja merupakan pedoman atau rambu-rambu terkait masalah moral, kontak sosial, hak dan kewajiban, prinsip, dan aturan dalam dunia kerja. Pentingnya kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing bagi sekretaris. Contohnya, dengan menguasai bahasa asing, sekretaris dapat lebih mudah menjalin relasi dengan investor asing, juga dapat mempermudah pekerjaan antar kantor atau kerjasama antara perusahaan. Mengapa harus menerapkan etika dalam bekerja? Mengapa kita harus menerapkan etika dalam bekerja? Nah, di sini ada pendapat, menerapkan etika dalam dunia kerja berarti menjaga suasana bekerja tetap kondusif. Perilaku yang tidak menguntungkan dan merugikan orang lain dapat dihindari ketika sedang melakukan etika bekerja. Itulah mengapa kita harus menerapkan etika dalam bekerja. 1. Menghadapi konflik. Menghadapi konflik dalam etika dalam dunia kerja. Pertama, jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Cek permasalahan dan data pendukung yang ada. 3. Endapkan dulu konflik untuk meredamkan emosi di hati Anda. Berbicara empat mata dengan yang bersangkutan. Ambil keputusan secara objektif dan tawarkan saran atau dukungan alternatif yang lainnya. 4. Manfaatkan fasilitas perusahaan. Kita dapat memanfaatkan fasilitas perusahaan dengan contoh. Pertama, ketahui hak dan kewajiban Anda di perusahaan tersebut atau kantor yang di tempat Anda bekerja. Gunakan fasilitas perusahaan untuk keperluan perusahaan. Rawat fasilitas kantor baik-baik. Jagalah fasilitas umum di kantor seperti toilet, ruang duduk, dan lain-lain. Bila teman Anda melanggar di dalam dunia etika bekerja, di kantor maupun di perusahaan, maka kita akan ingatkan dengan halus dan hati-hati. Jangan menyindir perasaan orang tersebut. 5. Menggunakan waktu istirahat. Nah, kita menggunakan waktu istirahat di kantor perusahaan, berhenti bekerja dengan total. Beristirahat dan kembalilah bekerja tepat waktu. Kalau terpaksa tidak bisa beristirahat, pesanlah makanan dari luar. 6. Mengajukan cuti. Bila Anda memutuskan untuk mengajukan cuti, selesaikan semua utang pekerjaan. Ajukan dulu permohonan Anda secara lisan sebelum mengajukan secara tertulis. Kalau tidak mendesak, jangan ajukan cuti secara mendadak. Kesimpulan dari etika dalam dunia bekerja atau perusahaan, kesimpulannya adalah etika dalam berbisnis ternyata diperlukan sebagai kontrol akan kebijakan demi kepentingan perusahaan atau kantor itu sendiri. Perkembangan dunia usaha, kemajuan teknologi, perusahaan yang berskala produksi besar dan menyerap banyak tenaga kerja, khususnya dengan adanya perubahan. Perusahaan tersebut harus menyadari bahwa dalam beroperasi harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Dan yang terakhir, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, harap dimaklumi. Dan saya ucapkan terima kasih.